Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas sistem hukum Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoselia, SIP MAP, saya Maya Fajri Aini dengan NIM 2104-2165 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara akan menjelaskan mengenai area hukum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Segi hubungan hukum. Kewenangan atau yang disebut hak, kewajiban yang merupakan segi pasif dari hubungan hukum. Syarat-syarat hubungan hukum. Pertama, adanya dasar hukum. Dalam hubungan hukum harus ada peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Kedua, timbulnya peristiwa hukum. Peristiwa hukum seperti perjanjian jual beli atau satu peristiwa yang akibatnya telah diatur oleh hukum. Unsur hubungan hukum. Adanya orang yang berhak atau kewajibannya saling berhadapan. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Jenis-jenis hubungan hukum dilihat dari sudut pandang subjek. Yang pertama, hubungan yang sederajat. Contohnya yaitu seperti hubungan kakak adik atau hubungan suami istri. Kedua, hubungan beda derajat. Contohnya adalah hubungan antara seorang penguasa dengan bawahannya. Dilihat dari sudut pandang sifat hubungannya. Hubungan timbal balik, yaitu hubungan yang setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Terakhir, hubungan timpang, yaitu hubungan yang salah satu pihak memiliki kewajiban dan pihak lainnya memiliki hak. Jika dilihat dari penjabaran tersebut, maka secara umum hubungan hukum meliputi yang pertama, hubungan hukum yang bersegi satu. Dalam hubungan hukum ini hanya ada satu pihak yang memiliki kewenangan dan pihak lainnya hanya memiliki kewajiban. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua. Hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak. Yang terakhir, hubungan antara suatu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Cakap. Arti cakap dalam KBBI adalah mampu, mahir, atau bisa melakukan sesuatu. Perbuatan cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa, maksudnya telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika dia bersangkutan oleh undang-undang yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Agar dikatakan cakap hukum, subjek hukum harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, orang sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun. Yang kedua, berjiwa dan berakal sehat. Yang ketiga, sedang tidak menjalani atau bermasalah dengan hukum. Yang terakhir, seseorang di bawah 21 tahun tetapi sudah pernah menikah. Orang yang dikatakan tidak cakap hukum apabila yang pertama belum dewasa, yang kedua orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yang ketiga kurang cerdas, yang terakhir sakit ingatan. Kewenangan hukum. Setiap orang memiliki kewenangan berhak, tetapi tidak semua orang memiliki kewenangan berbuat atau bertindak. Kewenangan berhak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak. Setiap orang memiliki kewenangan berhak sejak ia lahir, bahkan sejak ia berada dalam kandungan, asalkan ia lahir hidup apabila kepentingannya mengkehendaki.
Dalam hukum perdata dijelaskan bahwa hukum perdata mengatur mengenai hak perdataan. Dalam hukum perdata, setiap manusia memiliki hak yang sama. Hak perdata merupakan hak asasi yang melekat dalam diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat lenyap. Hak publik merupakan hak yang dapat dihilangkan atau lenyap apabila negara menghendaki, atau bisa dibilang bahwa hak publik merupakan hak yang diberikan oleh negara. Sekian hasil dari simpulan materi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.